Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jihan Nabila. Nah, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pengaruh corporate social responsibility, equitability, dan superior performance terhadap economic performance. Kita langsung saja ke slide selanjutnya ya. Nah, di sini yang pertama ada apakah yang menjadi motivasi atau isu research GAP atau fenomena yang sedang terjadi sehingga memicu penelitian ini dilakukan. Motivasi atau isu penelitian, jadi perusahaan akan memperoleh nilai ekonomi yang luar biasa dengan memecahkan masalah-masalah sosial. Penggunaan teknologi yang strategis dapat meningkatkan kinerja ekonomi dan perkembangan program unggulan juga penting diperhatikan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Selain itu, perusahaan juga memerlukan tambahan dana untuk mengembangkan dan meningkatkan kinerja keuangan. Di sini kritiknya yaitu peneliti kurang jelas dalam menyampaikan motivasi atau isu terkait penelitian ini. Jadi motivasi ini tersirat secara implisit, sehingga pembaca harus memahami yang menjadi konteks motivasi dalam penelitian ini. Kita ke slide selanjutnya, yaitu ada research GAP. Jadi nilai sosial perusahaan yang meningkat, maka pasar akan merespon positif melalui fluktuasi harga saham yang diikuti oleh meningkatnya profitabilitas perusahaan. Yang kedua, nilai positif bagi perusahaan di mata investor. Nilai positif dengan capabilities akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Yang terakhir yaitu perusahaan yang mampu menghasilkan laba dengan maksimal dapat meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Di sini kritiknya yaitu research GAP dalam penelitian ini tidak didukungnya dengan hasil penelitian sebelumnya. Yang berbanding terbalik, research GAP yang dituliskan dalam penelitian ini hanya untuk mendukung hipotesis dalam penelitian ini. Kita langsung ke slide selanjutnya, yaitu fenomena. Berdasarkan data indeks harga saham gabungan atau IHSG selama 29 April sampai dengan 3 Mei 2019, PTSN masuk dalam kategori top loser karena harga saham perusahaan terkoreksi 32,14% menjadi 760 per saham rupiah. Setelah sebelumnya sepanjang tahun 2018, harga saham PTSN meroket hingga 964% dan menjadi emiten dengan kenaikan kedua tertinggi di BEI. Lonjakan kerugian itu dipicu oleh menggelembungnya beban bunga pinjaman dari sebelumnya 0 menjadi 79 miliar rupiah. Kritik ini penulis sudah cukup menjelaskan fenomena dengan baik. Hanya saja untuk lebih mendukung kesesuaian dengan variabel yang detail yang diteliti, sebaiknya peneliti menuliskan fenomena yang berkaitan dengan salah satu variabel independen yang ada dalam penelitian ini. Lalu yang kedua, jelaskan artikel-artikel utama dalam penelitian ini. Yang pertama itu informasi dalam laporan keuangan digunakan oleh investor untuk memperoleh perkiraan tentang laba. Kita lanjut, yaitu yang kedua, investasi dalam memecahkan masalah sosial menyumbang hampir 75% terhadap kesuksesan bisnis dan membantu perusahaan untuk mencapai daya saing mereka. Yang ketiga yaitu informasi teknologi merupakan peran penting dalam perubahan sosial dan ekonomi. Yang terakhir yaitu suatu perusahaan yang telah mencapai kinerja superior sebagai unggulan kompetitif yang berkelanjutan. Selanjutnya, informasi yang lengkap, relevan, akurat, dan tepat waktu sangat dibutuhkan investor untuk pengambilan keputusan. Penggunaan sumber daya secara optimum dengan cara meminimumkan biaya produksi. Lalu kritik ini peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan artikel-artikel yang menjadi referensi. Artikel tersebut sudah dapat menjelaskan keterkaitan variabel dalam penelitian. Lalu, apakah yang menjadi kebaruan atau novelty dari penelitian ini? Jadi adanya sebuah hubungan antara kesuksesan perusahaan, tambahan modal dan kinerja ekonomi perusahaan, serta tingkat harga saham perusahaan, permasalahan sosial, kemajuan dan keefektifan dalam mengelola sumber daya secara optimum dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan bersaingnya perusahaan yang unggul di kancah internasional. Jadi di kritik ini peneliti tidak menuliskan secara jelas novelty dalam penelitian ini di bagian abstrak mengenai keterbaruan penemuan penelitian untuk
memudahkan pembaca mengetahui apa saja temuan keterbaruan dan pemberdayaan penelitian lainnya dengan variabel penelitian yang sama. Lalu, apakah research questions atau perumusan masalah dari penelitian ini? Yang pertama, apakah corporate social responsibility mempengaruhi potensi economic performance? Atau yang kedua, apakah its capabilities mempengaruhi potensi economic performance? Dan apakah superior performance mempengaruhi potensi economic performance? Nah, dalam kritik ini, peneliti telah menuliskan perumusan masalah secara implisit. Perumusan masalah digabungkan dalam hipotesis penelitian ini. Perumusan masalah di atas diperoleh dari hasil reviewer. Lalu, apakah kontribusi dari penelitian ini? Dalam studi ini menjelaskan hubungan antar pengaruh dan peran serta CSR, capabilities, dan superior performance terhadap economic performance. Memberikan pemahaman mengenai hubungan CSR dalam meningkatkan profitabilitas dan penjualan perusahaan yang belum memaksimalkan penggunaan IT dengan baik, dan superior performance yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang akan meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan. Nah, dalam kritik ini, peneliti telah menjelaskan secara spesifik terkait kontribusi penelitian ini. Peneliti telah menjelaskan terkait dampak atau pengaruh dari beberapa variabel dalam penelitian ini. Lalu, apakah grand teori yang digunakan dalam penelitian ini? Yang pertama, teori sinyal atau signaling theory. Teori ini dikembangkan oleh Rose pada tahun 1977 yang menyatakan bahwa pihak eksekutif perusahaan memiliki informasi lebih baik mengenai perusahaannya akan terdorong untuk menyampaikan informasi tersebut kepada calon investor. Yang terakhir, teori legitimasi menyatakan bahwa perusahaan memiliki kontrak dengan masyarakat. Teori stewardship adalah teori yang menggambarkan situasi di mana para manajer tidak lama termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi, sehingga para eksekutif sebagai steward termotivasi untuk bertindak sesuai keinginan pemilik modal atau principles. Selain itu, perilaku steward tidak akan meninggalkan organisasinya atau steward sebab pengelola modal perusahaan mencapai sasaran organisasi. Kritik ini yaitu peneliti telah menjelaskan grand theory dengan jelas dan secara eksplisit, serta diperjelas dengan keterkaitan pada setiap variabel yang dimiliki dalam penelitian ini. Lalu, jelaskan keterkaitan grand theory yang digunakan dengan penelitian yang dilakukan. Nah, teori sinyal dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel economic performance, di mana informasi yang dikeluarkan perusahaan untuk mengukur kinerja ekonominya yang dapat menjadi sinyal bagi pihak di luar perusahaan, terutama bagi pihak investor, adalah dari laporan tahunan perusahaannya. Teori legitimasi dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel corporate social responsibility atau CSR yang terletak pada tujuan yang sama, yaitu hubungan dua arah antara perusahaan dan masyarakat. Teori stewardship dalam penelitian ini memiliki keterkaitan pada variabel superior performance dan its capabilities. Steward berpedoman dengan pentingnya peran manajer untuk selalu mengutamakan kepentingan jangka panjang kelompok atau organisasi di atas kepentingan pribadinya, seperti peningkatan penjualan atau profitabilitas. Kritiknya yaitu peneliti telah menjelaskan keterkaitan hubungan grand theory dengan variabel dalam penelitian secara eksplisit, sehingga memudahkan pembaca untuk mengetahui keterkaitan teori yang digunakan pada setiap variabel penelitian ini. Lalu, gambar kerangka konseptual yaitu ada corporate social responsibility, ada its capabilities, ada superior performance, dan economic performance. Dalam penelitian ini tidak menggambarkan kerangka konseptual di dalam penelitian ini. Kerangka konseptual tersebut merupakan hasil penelaahan dari reviewer. Lalu, apakah hipotesis penelitiannya? Pada H1, corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance. H2 itu its capabilities berpengaruh positif terhadap economic performance. H3, superior performance berpengaruh positif terhadap economic performance. Kritiknya yaitu peneliti sudah cukup jelas dalam menjelaskan hipotesis di dalam penelitian ini. Lalu, jelaskan metode penelitian yang digunakan, rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya,
teknik penarikan sampel, unit analisis, jenis data yang digunakan, uji kelayakan model dan metode analisis data. Yang pertama itu ada rancangan penelitian di bagian analisis kuantitatif. Di sini ada contohnya ya. Dan yang B, definisi operasional variabel dan penelitiannya atau economic performance, indeks corporate social responsibility, its capability, dan superior performance. Lalu teknik penarikan sampel, teknik persuasive sampling menggunakan data perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2014 sampai 2018. Yang D yaitu unit analisis, yaitu 16 perusahaan manufaktur yang terdapat di BEI periode 2014 sampai 2018. Yang E, jenis data. Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder perusahaan manufaktur yang dikumpulkan dari sumber dan menggunakan teknik dokumentasi melalui data laporan keuangan perusahaan manufaktur di BEI periode 2014 sampai dengan 2018. Yang terakhir yaitu ada uji kelayakan model atau dibagi analisis regresi data panel. Nah, di sini ada metode analisis data atau uji Chow. Nah, berdasarkan tabel di atas ini terlihat bahwa P value cross section F dan P value cross section Chi square lebih kecil dari A atau 0,05, maka HA diterima yang artikelnya model fixed effect atau FEM lebih layak digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model common effect atau CEM. Ada uji Hausman, P value cross section random lebih besar dari A atau 0,05, maka H0 diterima yang artinya model random effect atau REM lebih baik digunakan dalam mengestimasi regresi data panel dibandingkan model fixed effect. Uji Lage-Range multiplier, P value cross section Browse pagar lebih kecil dari A atau 0,05, maka H diterima yang artinya model random effect atau REM lebih baik digunakan untuk mengestimasi regresi data panel dibandingkan model common effect atau CEM. Lalu jelaskan persamaan regresi yang digunakan untuk pengujian hipotesis penelitian. Di sini ada rumus RT sama dengan C tambah C. Is R diambil ITC ditambah ST ditambah EIT. Kritik ini peneliti menampilkan dan menjelaskan persamaan regresi secara implisit dalam penelitian. Lalu jelaskan pembahasan hasil penelitian, statistik deskriptif, hasil uji kelayakan model, hasil uji hipotesis, atau jelaskan hipotesis yang terbukti dan yang tidak terbukti dan pembahasannya. Statistik deskriptif, penelitian sudah jelas dalam menampilkan data penelitian dengan jelas, sehingga bisa digambarkan statistik deskriptif dalam penelitiannya. Jadi di sini bagiannya ada hasil uji kelayakan model. Lalu ada di sini tabel yang berdasarkan pengujian terhadap ketiga model regresi data panel dapat disimpulkan bahwa model random effect atau REM dalam regresi data panel digunakan lebih lanjut dalam mengestimasi pengaruh corporate social responsibility atau its capabilities dan superior performance terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur di BEI tahun 2014 sampai dengan 2018. Lalu ada hasil uji hipotesis, uji F atau kelayakan model. F statistik 11,59546 lebih besar F tabel 2,72000 dan nilai probabilitasnya F statistik 0,000002 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima yang artinya variabel-variabel independen dalam penelitian ini yang terdiri dari corporate social responsibility, its capabilities, dan superior performance secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap economic performance. Lalu ada edges R square atau koefisien determinasi. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai edges R square sebesar 0,286916 yang artinya bahwa variasi perubahan naik turunnya pengungkapan economic performance dapat dijelaskan oleh corporate social responsibility, its capabilities, dan superior performance sebesar 28,7%, sementara sisanya yaitu sebesar 71,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Lalu ada uji T berdasarkan tabel di
atas didapat nilai T tabel dengan tingkat A sama dengan 5%, DF atau N sampai K sama dengan 76 didapat nilai T tabel sebesar 1,66488 dengan menunjukkan bahwa nilai T statistik corporate social responsibility atau CSR sebesar 3,58994 lebih besar T tabel 1,66488 dan nilai probnya yaitu 0,0006 kurang 0,05 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel corporate social responsibility dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap economic performance. Dengan demikian H1 dalam penelitian ini diterima. Lalu nilai tes statistik its capabilities atau ITC sebesar 0,95318 lebih kecil T tabel 1,66488 dan nilai profitabilitasnya itu 0,1550 lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel its capabilities dalam penelitian ini tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance. Dengan demikian H2 dalam penelitian ini ditolak. Nilai tes statistik superior performance atau SP sebesar 3,862263 lebih besar T tabel 1,66488 dan nilai profitabilitas 0,0002 lebih kecil 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel superior performance dalam penelitian ini memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi performance. Dengan demikian, H3 dalam penelitian ini diterima. Apakah kesimpulan, keterbatasan, dan implikasi dari penelitiannya? Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan menggunakan regresi data panel, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Hasil penelitian ini menunjukkan T statistik CSR sebesar 3,589594 lebih besar 1 tabel 1,66488 dan nilai profitabilitasnya 0,0006 lebih kecil 0,05, maka H1 diterima. Artinya variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomik, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas, dan dengan performanya. Artinya, variabel corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dengan adanya kepedulian perusahaan terhadap stakeholder, perusahaan dapat membuktikan dirinya bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk masyarakat luas dengan performanya. CSR dapat memberi manfaat dengan meningkatkan penjualan sehingga profitabilitas perusahaan meningkat. Hasil penelitian ini menunjukkan tes statistik its capabilities yaitu sebesar 1,436303 lebih kecil T tabel 1,66488 dan nilai profitabilitasnya 0,11550 lebih besar 0,05, maka H2 ditolak. Artinya variabel its capabilities tidak memiliki berpengaruh terhadap economic performance pada perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Dikarenakan perusahaan yang diteliti belum terlalu fokus dalam IT dan banyak perusahaan yang masih tidak maksimal dalam menciptakan sumber daya IT. Yang terakhir yaitu hasil peneliti ini menunjukkan tes statistik superior performance 3,862263 T tabel 1,66488 dan nilai profitabilitasnya 0,0002 lebih kecil 0,5, maka H3 diterima. Artinya variabel superior performance tidak memiliki pengaruh terhadap ekonomi performance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan yang memiliki superior performance akan menciptakan keunggulan kompetitif yang secara otomatis dengan segala performanya akan meningkatkan kinerja ekonomi. Di kritik ini peneliti sudah sangat jelas dalam menampilkan simpulan yang berisi jawaban rumusan masalah, sehingga peneliti ini dengan mudah dicari tahu hasil penelitiannya melalui kesimpulan.
Keterbatasan penelitian ini tidak memiliki keterbatasan, dan apabila dibatasi oleh peneliti selanjutnya, maka akan memperbaiki hasil penelitian ini. Karena hanya berfokus pada sektor manufaktur sehingga hasilnya tidak dapat diimplementasikan pada sektor usaha lainnya. Kritiknya yaitu peneliti tidak menampilkan keterbatasan di dalam penelitiannya. Implikasinya yaitu peneliti ini diharapkan dapat menjadi panduan yang berkaitan dengan ekonomi performance, di mana penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk peneliti ataupun peneliti selanjutnya. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jangka waktu dan menambah jumlah sampel perusahaan yang digunakan. Nah, kritiknya di sini peneliti tidak menjelaskan implikasi penelitiannya sebagai masukan bagi perusahaan atau peneliti selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.